Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini kita dipertemukan dalam satu forum diskusi konseling yang insya Allah akan membawa kebermanfaatan untuk kita dan untuk semua atau untuk orang lain. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya ucapkan terima kasih kepada panitia yang telah mempercayakan kepada saya khususnya sehingga diberikan kesempatan untuk berbagi pada malam hari ini dengan mengambil satu pesanan tema yang berjudul tentang kesiapan mental menghadapi kenormalan baru. Satu diskusi yang hangat, persoalan kenormalan baru, ini masih menjadi sebuah perdebatan apakah benar ini kenormalan baru. Karena baru kemarin Pak Presiden merevisi nama normal baru itu dengan tetap produktif di COVID-19. Tapi karena diskusi kita terkait dengan kenormalan baru atau new normal, maka saya akan menjelaskan yang terkait dengan new normal. Apapun istilahnya, mau produktif di era pandemi COVID-19 atau di era new normal, yang penting mari kita ambil inti dari yang ada di dalamnya, kemudian apa yang harus kita siapkan untuk menghadapi itu. Apa sih yang disebut dengan kenormalan baru atau disebut dengan new normal? New normal merujuk pada leksiko, situs di bawah pantauan Oxford, dijelaskan sebagai sebuah keadaan yang sebelumnya tidak biasa atau familiar yang kemudian dijadikan standar, kebiasaan atau ekspektasi. Contoh kecilnya adalah dari manusia dipaksa untuk beralih dari bekerja dan belajar melalui internet yang sebelumnya kita berhadapan secara langsung dan dalam kelas mungkin kalau kita di perguruan tinggi atau mungkin siswa di sekolah itu di dalam kelas sekolah, kemudian dipaksa belajar melalui via internet atau penggunaan masker juga yang ada di dalam kehidupan kita yang sebelumnya itu tidak digunakan masker untuk yang ada di Indonesia. Kalau di Arab mungkin menggunakan cadar, jadi kalau yang perempuan sudah biasa, tapi ini diberlakukan untuk semua, baik laki-laki atau perempuan semuanya menggunakan masker. Serta membiasakan diri dengan belanja online, meskipun sebelumnya sudah melaksanakan belanja online, tetapi kali ini kita dipaksa juga untuk melakukan belanja online. Itu yang disebut dengan kenormalan baru atau new normal. Atau ada lagi satu istilah menerjemahkan istilah new normal. The new normal itu merujuk pada tatanan kehidupan masyarakat yang mencoba berdamai dengan virus corona yang tengah menjejakkan kakinya di Nusantara. Yang kita garis bawahi adalah berdamai. Maka berkaitan dengan berdamai, dengan new normal, ada beberapa tahapan yang dilakukan. Ini saya ambil dari
yang diumumkan oleh pemerintah dari ada beberapa fase, yaitu ada 5 fase tentang tahapan new normal. Tahap pertama atau fase pertama adalah dari 1 Juni 2020 dengan fokus sektor industri dan jasa bisnis dibuka, tetapi dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, toko, pasar, dan mal belum dibuka. Kemudian pada fase kedua, yaitu tanggal 8 Juni 2020, toko, pasar, mal dibuka dengan protokol yang ketat, usaha kontak fisik belum diperbolehkan, berkumpul rame, dan berolahraga outdoor belum diperbolehkan. Fase ketiga, tanggal 15 Juni 2020, kegiatan kebudayaan, pendidikan, olahraga, outdoor, pembukaan tempat pernikahan, ulang tahun, kegiatan sosial diperbolehkan, tetapi dengan catatan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian pada tanggal 6 Juli 2020, pembukaan kegiatan ekonomi, restoran, kafe, bar, tempat game, kegiatan outdoor, traveling, kegiatan ibadah, tapi dengan protokol kesehatan. Dan fase kelima, tanggal 20 dan 27 Juli 2020, yaitu pembukaan kegiatan ekonomi dengan skala besar, dan diperkirakan kalau menurut tahapan ini atau fase ini, awal Agustus telah membuka seluruh kegiatan ekonomi protokol kesehatan. Meskipun ini kalau di fase ke-6, kemarin tanggal 4 Juli, Pak Yusuf Kala itu kurang sepakat, harusnya yang dibuka terlebih dahulu adalah tempat ibadah, karena sila pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa, maka seharusnya tempat ibadah yang terlebih dahulu dibuka, sehingga tertata hatinya, kemudian bisa menuju ke kegiatan-kegiatan yang lain. Maka sebenarnya mari kita melihat untuk bersiap ke new normal, itu pertimbangannya atas dasar apa ya? Dari sisi kesehatan kita melihat apakah dari sisi kesehatan itu sudah berhenti penyebaran COVID-19. Kita cek dari data yang ada, dari grafik perkembangan COVID-19, itu grafiknya justru tidak menurun, tetapi malah naik. Menandakan ini satu grafik itu naik. Terkonfirmasi dari 25.773, kemudian dirawat 17.185, meninggal 1.573, dan sembuh 7.015. Ini data yang saya ambil terakhir pada tanggal 30 Mei atau di 1 Juni. Kemudian kita lihat, itu kalau dilihat dari kesehatan, mari kita lihat dari alasan kondisi ekonomi. Dari kondisi ekonomi, Indonesia pertumbuhan ekonominya mengalami penurunan yang cukup signifikan. Bisa dilihat grafiknya di 2019 di TW1, triwulan 1, triwulan 2, triwulan 3, triwulan 4, dan triwulan di 2020, di 2019 ya, 2019 itu di triwulan keempat itu 4,97, kemudian di triwulan pertama pada 2020 itu sangat turun menjadi 2,97. Dan dilihat dari grafik di sini, dari proyeksi indef di 2020 ini pertumbuhan ekonomi juga menurun. Dari dua data ini menunjukkan bahwa ekonomi Indonesia menurun. Berarti dari kesimpulan ini sebenarnya pertimbangan untuk melakukan new normal itu adalah dari pertimbangan ekonomi, bukan dari pertimbangan kesehatan. Maka inilah yang kemudian kita akan bersiap-siap dengan kondisi ini. Yang harus diperhatikan adalah bahwa
kondisi kesehatan itu sebenarnya belum kembali atau belum ada menunjukkan grafik dari pandemi COVID itu menurun, tetapi di kondisi ekonomi itu yang menurun. Maka ada satu pernyataan dari PP Muhammadiyah tentang pemberlakuan new normal yang mungkin ini agak berhati-hati yang dilakukan oleh Muhammadiyah, dan yang terakhir pada tanggal 4 Juli saat saya ini menyampaikan presentasi ini sudah mengeluarkan berbagai peraturan kepada warganya Muhammadiyah itu untuk melakukan kegiatan dan amal ibadah baik mahdoh maupun ghairu mahdoh. Sehingga terutama yang peribadahan mahdoh, bagaimana membuka masjid, bagaimana kemudian memasuki kantor dan sebagainya, ini sudah diatur oleh Muhammadiyah. Ini dalam rangka merespon kehati-hatian tadi antara persoalan ekonomi dan persoalan kesehatan. Dan demikian pula pemerintah sudah berupaya tentang hal itu. Maka teman-teman semua yang saya hormati, ada mekanisme dasar yang perlu kita lihat dari pengendalian COVID-19. Yang pertama adalah sistem deteksi dasar gejala infeksi virus seperti mekanisme cek suhu tubuh dan pengawasan gejala klinis di ruang-ruang publik. Dan ini kalau sudah mulai dibuka, sekarang itu sebenarnya kan belum dibuka ya, kalau bisa dibahasakan belum dibuka, sebenarnya pintunya itu belum dibuka secara lebar, tapi baru sedikit ngintip. Tapi kalau kita lihat jalanan di Yogyakarta itu jalan sudah penuh sekarang, sudah hampir ramai. Saya ke kantor sudah hampir ramai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, mekanisme yang kedua, sistem pengendalian perilaku protokol kesehatan seperti jaga jarak fisik dan penggunaan masker seluruh individu saat beraktivitas dan sistem sosialisasi pencegahan virus corona ini harus tetap dilakukan. Apapun kegiatannya ini harus dengan protokol kesehatan yang ketat. Kemudian mekanisme yang ketiga adalah tata cara pencegahan menjadi norma atau aturan sosial bersama agar Indonesia mampu melewati masa COVID-19 dengan tetap memiliki kekuatan sosial ekonomi bangsa. Dan ini adalah masyarakat Indonesia karena culture kita itu yang mengutamakan kebersamaan, itu memang di masyarakat agak susah untuk menerapkan pencegahan atau norma aturan sosial bersama ini dengan social distancing atau physical distancing. Ini memang penyesuaiannya cukup berat kalau saya mengamati perilaku-perilaku yang ada di masyarakat kita. Itu mekanismenya. Dan dari mekanisme itu maka ada efek dari jangka pendek, jangka panjang, dan jangka menengah, terutama efek pada IT, karena dengan mekanisme COVID-19 ini berdampak pada persoalan IT. Dan dari persoalan IT ini menjadikan efek baik jangka panjang, jangka pendek, atau jangka menengah, baik efek positif maupun efek negatifnya. Efek yang jangka pendek, yang pertama adalah penggunaan IT. Di penggunaan IT, manusia terbiasa dengan peralatan IT dan koneksi internet. Kalau sekarang orang tidak punya HP, itu akan susah berkomunikasi. Yang kedua, ini dicamkan, yang pertama adalah penggunaan IT. Semuanya serba IT. Yang kedua adalah bencana. Bencananya apa? Ini negatif mungkin ya. Kalau ini positif negatif. Tapi kalau ini bisa saja ini ke negatif, yaitu adanya kesulitan ekonomi yang membuat peningkatan cybercrime dan kejahatan cyber.
Dan ini mengena di keluarga saya ini, meskipun tidak sempat masuk ke rumah, sudah berada di dalam pagar tapi belum sempat masuk ke rumah karena kita sudah waspada bahwa ketika dimatikan lampu listriknya itu tidak membuka pintu rumah. Ini akan banyak kejahatan. Ini mungkin kalau ini kejahatan cyber ya, yang saya alami kejahatan yang masuk rumah. Nanti kejahatan ini banyak berita hoax, banyak mungkin email kita mungkin dibajak, Facebook kita dibajak, yang ada di cyber kita ini perlu hati-hati. Yang ketiga yaitu fasilitas memonitor kesehatan. Jadi ini para positif dari teknologi yang ada akan membantu dalam memonitor, melacak, mengelola penyebaran virus serta menganalisis data pergerakan virus COVID-19. Maka dari ini mungkin berita COVID-19 akan bisa kita ikuti hari per hari lah. Kemudian teman-teman semua, ada efek jangka menengah. Efek jangka menengahnya, kalau tadi yang mungkin efek jangka pendek agak terkaget-kaget kita, kemudian jangka menengahnya kita sudah terbiasa dengan IT untuk aktivitas kehidupan. Jadi bukan hal yang aneh lagi, satu IT itu menjadi sebuah kebutuhan, hari-harinya kita dihadapkan dengan komputer, dengan laptop, dengan HP, itu sudah hal yang biasa dan disitulah kita melakukan aktivitas kehidupan. Kalau mungkin selama ini HP hanya untuk chattingan, nah besok ini mulai ini jangka menengah, teman-teman sudah akan dihadapkan dengan aktivitas kehidupan, apapun itu mungkin pekerjaan, dihadapkan dengan IT. Kemudian yang kedua, bekerja di kantor 2-3 hari. Nah inilah yang kemudian agak berat nanti efek ke depan, perlu dipertimbangkan bagi anak-anak muda. Karena bekerja di kantor hanya 2-3 hari, maka kantor itu tidak perlu menggunakan banyak orang lagi. Atau mungkin perusahaan juga tidak banyak menggunakan orang lagi. Ataupun mungkin toko swalayan karena basisnya online, nanti tidak butuh banyak orang lagi. Sehingga ini harus berpikir berkaitan nanti ada persoalan pekerjaan yang perlu kita pikirkan. Kemudian yang ketiga, kita akan terbiasa dengan pemanfaatan teleconferencing. Nah ini kita sudah biasa menggunakan Zoom, Google Meet, mungkin ya. Ada lagi mungkin WA sekarang, di WA itu sudah bisa 50, di IG juga sudah bisa 50 ketemuan. Mungkin kemarin Syawal kita juga sudah menggunakan via Zoom, via Google Meet gitu ya. Sudah terbiasa dengan telekonferensi. Sehingga mungkin kalau besok pernikahan pun bisa jadi nanti dengan menggunakan telekonferensi. Itu sudah bukan hal yang aneh lagi. Mungkin yang berkumpul hanya keluarga inti, kemudian yang lain diundangnya melalui telekonferensi. Berarti besok yang laris adalah via alat-alat atau media yang berbasis telekonferensi. Itu yang jangka menengah. Mari kita lihat yang efek jangka panjang. Di efek jangka panjang, nanti manusia itu akan sadar betul dengan digitalisasi. Sehingga orang ini akan membutuhkan koneksi yang cepat. Sehingga nanti yang laku itu ya kalau misalnya hotel yang di tepi pantai begitu ya, yang bisa untuk refreshing, tapi dia bisa sambil bekerja, tetapi juga membutuhkan di situ karena dia sambil bekerja, sambil sekalian libur di situ, menghilangkan stres, menghilangkan kepenatan, maka dibutuhkan koneksi yang cepat, sehingga nanti dimungkinkan gitu ya, hotel-hotel yang berada di kota itu akan tersingkir dengan kondisi semacam ini, karena ini sadar dengan digitalisasi, karena bekerja itu semuanya via IT atau via online. Itu yang pertama, jangka panjangnya. Yang kedua, telemedicine itu berkembang. Dan data penelitian dan pengobatan tersimpan. Nah, ini mungkin yang berkaitan dengan rumah sakit dan sebagainya. Ini nanti akan
mengalami satu perkembangan yang cukup pesat sehingga data-data penelitian, pengobatan itu akan tersimpan secara bagus menjadi big data. Yang ketiga, nah ini tadi berkaitan dengan sadar digitalisasi yang nomor 1, ini akan menghasilkan efisiensi pekerjaan. Semuanya pekerjaan akan efisien. Sehingga kita harus mulai berpikir, anak-anakku semuanya, teman-teman semuanya, ini harus berpikir pekerjaan apa yang kira-kira nanti saya harus siap karena ada efisiensi besar-besaran di pekerjaan. Mungkin kami sebagai dosen pun nanti akan ada beberapa dosen yang terlikuidasi atau mungkin pegawai-pegawai di lembaga-lembaga itu akan terlikuidasi atau mengalami PHK. Karena memang efisiensi pekerjaan tidak butuh lagi, kuliah juga nanti tidak butuh ruang yang begitu luas, atau mungkin dosen itu akan mengajar satu kali pertemuan bisa mampu menghadapi, kalau kemarin itu satu kelas mungkin antara 30 sampai 50 gitu ya, besok bisa menghadapi bisa satu orang itu 500, sehingga guru atau dosen akan ada efisiensi. Belum lagi nanti di wilayah-wilayah pekerjaan yang lain. Mungkin juga di bank itu juga akan mengalami efisiensi pekerja. Karena mungkin orang akan semuanya melakukan transaksi online, maka yang bekerja di situ tidak membutuhkan pekerja yang banyak. Begitu pula di pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kemudian yang keempat, teman-teman semuanya, ada peluang lapangan pekerjaan baru. Sehingga inilah nanti yang perlu ditangkap oleh teman-teman semuanya. Dan perlu kita pikirkan dari sekarang, apa sih peluang-peluang pekerjaan baru dari efek IT dengan adanya COVID-19 ini? Nah, maka ada tahapan di dalam menghadapi new normal. Tahap yang pertama adalah tahap disrupsi. Apa sih tahap disrupsi? Disrupsi ini adalah seseorang akan mengalami perubahan pola hidup yang cukup drastis. Mulai dari perubahan rutinitas harian hingga hilangnya kebebasan beraktivitas. Ini mungkin yang perlu dipikirkan remaja. Saya melakukan satu penelitian, tetapi ini saya analisis analisis kajian pustaka. Ini ternyata yang mengalami stres yang tinggi itu berada pada area-area untuk kaitannya terkait hilangnya kebebasan beraktivitas. Karena remaja kan harusnya dia punya grup, harusnya dia mulai mengembangkan diri, berkumpul, berteman, memperbanyak relasi, itu kemudian diputus dan putusnya mendadak tanpa ada persiapan gitu ya. Ini yang kemudian saya lupa prosentasenya. Ini remaja lah yang kemudian berada di atas tingkat stresnya. Meskipun orang tua itu juga stres, tapi itu susulan kemudian. Kalau dari sisi mental, meskipun kalau dari sisi ekonomi itu orang dewasa lebih berpikir keras untuk ekonomi. Itu di tahap disrupsi. Kemudian tahap kedua adalah tahap kebingungan dan ketidakpastian. Ini kita sudah selesai atau belum di tahap disrupsi, tapi kita sudah masuk sekarang, harusnya sudah masuk tahap kebingungan dan ketidakpastian. Jadi seorang akan merasa kelelahan secara mental. Kelelahan ini muncul akibat tidak adanya kepastian. Sekarang kan tidak pasti kapan pandemi COVID ini akan hilang. Kemudian bisa dari situ bisa kehilangan kendali karena persoalan perut dan sebagainya ini, atau kemudian terhentinya sumber penghasilan untuk memenuhi kehidupan harian. Dan ini sangat dirasakan oleh masyarakat kita. Mungkin cerita sedikit di sini. Pada suatu hari ada orang ke rumah gitu dengan
membawa spray gitu, dan beliaunya minta dibeli spray itu, monggo ibu dengan harga berapapun. Itu karena memang kondisi sudah sebegitunya, itu penghasilan mungkin sudah tidak lancar lagi, akhirnya apapun kemudian yang ia punya itu dijual. Itu tahap kebingungan dan ketidakpastian. Baik, selanjutnya adalah tahap penerimaan atau menerima the new normal. Jadi nanti semuanya orang tuh mau tidak mau ya, mungkin karena sudah biasa ya, memang begitu keadaannya, maka orang itu akan menerima new normal. Yaitu seseorang telah berhasil melampaui tahap sebelumnya, maka timbul sikap menerima tanpa syarat terhadap kondisi yang ada. Penerimaan juga diikuti oleh perubahan pola hidup yang diam-diam terbentuk selama beberapa waktu ke belakang. Jadi penyesuaian dari tahap kebingungan ini, awal-awal bekerja di rumah itu 1-2 minggu semangat seperti saya. Kemudian masuk ketiga, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima, ya Allah bosannya di rumah gitu. Tapi berpikir lagi, dokter lebih bosannya gitu ya, harus dengan menggunakan perangkat alat yang dipakai spesial gitu ya. Ini dengan merenung seperti itu, meskipun dalam tahap kebingungan dan ketidakpastian, tapi mencoba untuk menyesuaikan dengan situasi-situasi yang ada. Baik, itu di tahapan dalam menghadapi new normal. Kemudian kita beralih kepada sebenarnya kesiapan mental apa sih yang harus kita lakukan. Slameto 2003 mengatakan bahwa kesiapan mental itu adalah keseluruhan kondisi seseorang yang membuat siap untuk memberi respon jawaban di dalam acara tertentu secara situasi. Maka menurut saya ada beberapa kesiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah kesiapan pikiran. Jadi teman-teman semuanya berupaya mencari pengetahuan tentang new normal dari berbagai sumber. Seperti apa? Sehingga kita punya ilmu, melakukan sesuatu itu punya ilmunya. Kemudian kesiapan emosi kita, kesiapan dalam mengelola kegiatan atau pergolakan perasaan, pikiran, nafsu, dan setiap keadaan mental yang hebat, yang terkadang mental kita hebat kemudian meluap-luap, itu harus bisa kita menghadapi itu. Kemudian kesiapan sikap, yaitu kesiapan di dalam reaksi atau merespon terhadap new normal. Kesiapan perilaku terkait dengan kesiapan dalam bertindak atau melakukan diri sendiri dan orang lain dalam situasi normal. Yang selanjutnya adalah kesiapan spiritual, yaitu kesiapan dalam memberikan makna hidup dalam kehidupan new normal. Dan yang terakhir adalah kesiapan fisiologis, yaitu berkaitan dengan kesiapan fisik jasmani dalam menghadapi new normal. Jadi ada 6 item kesiapan-kesiapan yang harus kita lakukan, baik pikiran, emosi, sikap, perilaku, spiritualitas kita, dan fisiologis kita. Kalau itu kesiapannya, maka apa sih persiapan yang perlu kita lakukan? Mari kita siapkan fisik kita. Dari sekarang menjaga pola makan tidak harus mahal, tetapi yang bergizi, manfaatkan yang ada di lingkungan kita. Makanya untuk ketahanan pangan, mulai memikirkan menanam tanaman gitu ya di lingkungan kita. Indonesia itu sebenarnya masih cukup harus bersyukur bahwa kita itu kondisi tanahnya subur, sehingga di manapun mungkin dengan polybag, kalau tidak punya lahan atau yang punya lahan bisa dimaksimalkan apa yang kita miliki. Itu untuk pola makan, sehingga makan tidak harus mahal, makan itu yang penting adalah sehat dan menyehatkan. Yang kedua, ini kemudian di fisik kita,
tetap berolahraga, apapun itu olahraganya. Mungkin ada yang suka yoga-yoga, mungkin ada yang suka senam-senam, mungkin asal tidak senamnya di tempat tidur gitu ya. Atau mungkin yang suka bersepeda, silahkan sesuai dengan hobi masing-masing. Kemudian di fisik, jangan lupa pakai masker dan physical distancing dan social distancing. Ini mudah-mudahan menjadi sebuah kebiasaan yang ada di kita. Ketika kita keluar rumah, ingat pakai masker dan melakukan social distancing atau physical distancing. Kemudian yang kedua adalah persiapan emosi kita. Mungkin ini tidak mudah ya Bu, menyiapkan emosi kita, kadang-kadang gundah gulana di rumah gitu ya. Tetapi dalam situasi apapun, kita harus tetap merasa bahagia. Kita tetap harus bersyukur, ikhlas menerima sebuah kondisi ini, bahwa insya Allah dari kondisi ini ada sebuah rahasia yang Allah berikan, dan ketika kita mungkin saat ini belum bisa menangkap, suatu saat bisa menangkap apa sih hikmah di balik ini semuanya. Sehingga kita bisa menata, mempersiapkan emosi kita menghadapi new normal dengan kondisi yang sudah saya jelaskan di atas, itu betul-betul siap secara batin kalau di emosi. Kalau tadi yang fisik adalah secara lahir. Kemudian teman-teman semua adalah persiapan pikiran. Kita dengan persiapan pikiran ini mencoba mencari informasi, mencari pengetahuan, memetakan diri kita dan orang lain. Tadi terkait dengan pengetahuan mempersiapkan new normal, mungkin teman-teman perlu mencari pengetahuan bagaimana IT, bisa belajar dari YouTube, bisa belajar dari apapun lah yang mungkin teman-teman bisa lakukan ya. Bisa sekarang Zoom via online, virtual, itu banyak bisa belajar. Ketika kita ada kemauan, insya Allah persiapan pikiran kita akan siap menghadapi new normal. Karena kalau hanya dipikir-pikir, kemudian perilaku kita hanya ada di pikiran, kemudian tidak ada aksi, itu tidak ada artinya. Tapi kita harus tetap punya ilmunya gitu ya, untuk menyiapkan new normal. Persiapan ke new normal. Yang selanjutnya adalah persiapan spiritual kita. Mari kita kuatkan di spiritual kita melalui ritual keagamaan kita. Kalau kita orang Islam ya mencobalah, kalau sebelumnya sholatnya belum khusyuk ya coba dikhusyukkan. Kemudian yang belum terbiasa menjalankan sholat malam, ya mungkin 1 hari ini tidak, tapi dicoba. Dan kalau ada kemauan, insya Allah kita akan setiap saat akan dibangunkan oleh Allah. Kemudian yang paling penting, memaknai dari apa yang kita lakukan. Ini penting sekali untuk menyiapkan spiritual kita. Jadi apa yang kita lakukan dimaknai, sehingga menghasilkan kumpulan dari persiapan fisik, persiapan emosi, persiapan pikiran, dan persiapan spiritual. Ini menjadi sebuah keutuhan komprehensif yang benar-benar mental kita akan siap menghadapi new normal. Nah, apa strateginya? Saya bagi ke dalam 2 unsur ya. Satu, ini unsur yang berkaitan dengan aksi diri, strategi menghadapi COVID-19 dengan aksi diri, dan nanti karena kita orang-orang konseling, maka kebutuhan kita sebagai orang konseling itu seperti apa. Yang pertama adalah aksi diri. Aksi diri ini adalah mari kita berhemat saat ini. Ya, kemarin mungkin yang suka beli-beli baju, ya sekarang dikencangkan ikat pinggangnya, ditahan, karena sekarang tidak ada itu tidak ada. Mungkin menghadiri pernikahan juga sekarang akan sangat jarang, atau mungkin ke kantor pun juga hanya beberapa waktu saja, sehingga ini bisa dikendalikan untuk membeli baju. Atau mungkin hal-hal yang lain yang sebenarnya ini mungkin makan gitu ya, yang
tadinya ada pertemuan ke sana, traktir sana, traktir sini, nih sekarang kita betul-betul berhemat. Sehingga saran saya adalah buat skala prioritas kebutuhan yang paling utama untuk diri kita. Yang paling tahu kebutuhan kita adalah diri kita sendiri. Maka skala prioritas, kalau sekarang mungkin ada satu yang skala prioritasnya saya beli vitamin, karena biar saya kerjanya lebih semangat, sehat, semangat, maka ya silahkan beli vitamin. Tapi sekali lagi, buat prioritas kebutuhan Anda semuanya. Yang kedua, teman-teman semuanya mulai menabung, ditabung, diirit-irit. Apa yang kita punya diirit-irit, itu menabung. Dan kalau yang punya, itu menabungnya jangan dalam bentuk uang. Karena kalau dalam bentuk uang, itu mengalami fluktuasi nilai rupiah. Kalau di kita, itu mungkin tidak akan stabil gitu. Maka kalau yang punya, menabung dalam bentuk logam mulia. Kalau yang punya, kalau yang nggak punya ya mungkin alternatif yang pertama itu bisa dilakukan. Kalau ini berhemat, berarti kan sedikit-sedikit menabung, meskipun sedikit itu harus tetap menabung. Yang ketiga, teman-teman semuanya, yaitu mari kita menyiapkan kemampuan IT kita. Tadi saya sudah menjelaskan. Ingat bahwa bisnis ke depan adalah bisnis kesehatan. Bisnis ke depan adalah bisnis pendidikan dan rumah sakit. Dan inilah kemudian itu yang menjadi fokus kita. Maka kalau kita tidak menyiapkan kemampuan IT, kita akan ketinggalan dengan zaman. Dan yang keempat, teman-teman semuanya, karena kita orang yang beriman, kita orang Islam, kita orang yang punya nilai-nilai tauhidiyah, maka mari kita libatkan Allah di dalam setiap diri kita, masing-masing. Ditanamkan kepada diri kita, disitulah libatkan Allah. Sehingga bagi yang punya mari berbagilah kepada yang lain. Sehingga kesadaran kita, mari kita berbelanja, nggak usah jauh-jauh ke supermarket, nggak usah jauh-jauh ke mall, mari berbelanja kepada tetangga sebelah, sehingga saling menghidupi ekonomi antara satu dengan yang lain. Dan selain berbagi, berkaitan belanja, maka juga bersedekahlah, bantu kepada mereka orang-orang yang membutuhkan sedekah bagi yang punya. Itu yang strategi menghadapi COVID-19. Kemudian teman-teman, bagi kita karena kita orang konseling, maka ada aksi konseling yang perlu kita lakukan. Yang pertama teman-teman yang perlu kita renungkan adalah mari kita melakukan inovasi konseling online. Sehingga teman-teman harus responsif terhadap perkembangan IT. Apa saja yang bisa dilakukan untuk kebutuhan inovasi konseling online. Ini terkait dengan nomor 2, efektivitas cyber counseling. Ini pengalaman dari yang saya lakukan, mungkin di profile yang ada di flyer itu disebutkan bahwa UIN Jogja, Bimbingan Konseling Islam, itu bekerja sama dengan Lembaga Perlindungan Anak Klaten di era COVID-19 ini melakukan konseling online. Dan ini perlu difikirkan, masih mencari-cari bentuk bagaimana efektivitas dari cyber counselingnya. Terutama di dalam melakukan evaluasi apakah dalam tahap 1 ini sudah berhasil, mungkin dalam konseling itu kan ada pertemuan, mungkin selesai 1 dibatasi berapa jam, itu selesainya sampai di mana, kemudian konselingnya sudah mengalami hal seperti apa. Ini belum kita temukan hal yang efektif untuk melihat evaluasi kepada konselingnya. Ini perlu kita pikirkan bersama. Kemudian yang ketiga, sebagai seorang konselor, mari kita menjaga kestabilan mental konselor kita. Sehingga nanti menghadapi berbagai ragam nih, kalau nanti menghadapi new normal itu dimungkinkan
penderita stres, penderita depresi itu banyak. Dan ini satu sisi lahan bagi kita, tapi jadi satu sisi juga merupakan tantangan juga bagi kita di dalam melayani mereka, saudara-saudara kita yang mengalami problem, persoalan di dalam kehidupan. Dan mungkin problem persoalan kehidupan sebenarnya bermula dari, kalau saat ini bermula dari persoalan ekonomi, mungkin kemudian berakibat kepada persoalan mental dan bahkan mungkin spiritual mereka, sehingga kalau dari mental dia, maka mungkin spiritualitas dia akan menurun sehingga tidak bisa memaknai hidup dan kehidupannya. Dan yang keempat adalah mengembangkan pengetahuan dan keterampilan cyber counseling. Ini sangat penting sekali. Mungkin dari yang ketiga ini berkaitan dengan kompetensi konseling, berkaitan dengan profesional, tetapi yang ini dengan personal, menjaga kestabilan mental, konselor dengan personal. Sehingga harapan saya kepada teman-teman dengan situasi ini, sekali lagi harapan saya, mudah-mudahan kita tidak terkaget-kaget begitu ya menghadapi situasi yang baru, sehingga kita tetap siap, semangat menghadapi hidup. Kita penuh positive thinking terhadap kehidupan, bahwa kehidupan tetap akan menjanjikan hal yang lebih baik kepada kita semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan kepada kita semuanya. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.